Baiklah, selamat sore. Akan Nyoman sama. Hari ini Bapak akan membahas tentang penulisan, ya, penulisan untuk artikel seminarnya yang berjudul Sistem Informasi Pencatatan dan Alur Dokumen PT Sanata System, ya. Nah, Bapak share dulu, ya. Bapak share dulu hasil tulisan kamu, ya. Nah, untuk covernya sudah benar. Lalu lembar pengesahan. Nah, untuk lembar pengesahan nanti diisi ya. Diisi NIDN Bapak ya. Jadi NIDN Bapak itu 0808128203 ya. Kemudian nah ini ya. Ini antara angka 6 ya, antara 6 dengan penulisnya kasih spasi ya. Nanti berikan spasi. Nah, seperti ini ya. Kasih aja 6 poin. Nah, jika nggak bisa enter saja ya. Nah, ini di enter. Nah, seperti itu ya. Dan untuk pasarnya ya, dan pasarnya di sini untuk Mei-nya ganti menjadi Mei. Ya. Itu jadi Mei. Untuk daftar isi di sini kendalanya adalah kamu tidak sejajar antara bab 1 yang di sini ya, ada bab 1 pendahuluan, dan nanti 1.1-nya ini harus tepat dia berada di bawah P-nya di dalam kata pendahuluannya. Ya, nanti diperbaiki. Nah, ini juga ya. Perbaiki juga. Nah, 35-nya ini ya. 35-nya harus sejajar dengan 3.4-nya. Ya. Ini juga harus sejajar. Ya. Nah, Bapak contohkan satu ya. Bapak contohkan. Nah, misalnya, nah ini banyak sekali masuk ke dalam ini. Jadi di sini Bapak menggunakan cara manual ya, namun di sini menggunakan cara otomatis. Nah, misalkan lembar pengesahan, ya, lembar pengesahan. Dan jika cara manual, karena di sini Bapak cuma bisa cara manual ya, Bapak minta nanti supaya rapi ya. Boleh otomatis tetapi harus rapi ya. Nah, selanjutnya LTOT. Oke. Nah, itu ya. Kemudian masukkan nomor halamannya ya. Nomor halamannya. Kita dulu. Nah, ini. 2 ya. Lalu ada kata pengantar. Itu 3 ya. Nanti tidak usah didipul ya, tidak usah dipul. Pakai regular saja ya. Dan seterusnya itu ya. Selanjutnya misalnya bab 1.
ya. Bab 1 nanti kamu buat pembatas, ya. Misalnya di sini Bapak berikan lab tab di 1,5 ya. Misalnya di sini pendahuluan. Halaman 1 ya. Nanti supaya ada jeda ya antara titik-titiknya ini antara dengan nomor halamannya ya. Itu ya. Supaya ada jeda. Jadi tidak mepet seperti ini ya. Kemudian subnya ya. Jadi subnya di sini 1.1. Kemudian tambahkan lagi lab tab ya. Nah, tambahkan lagi namanya latar belakang ya. Boleh ditingkatkan lagi ya. Kemudian halaman 1 ya. Kemudian 1.2 yaitu rumusan masalah. Lalu 2 ya. 1.3 batasan masalah. Nanti tab saja pakai tab di keyboard ya. Di sini Bapak menggunakan cara manual dan seterusnya ya. Untuk bab 2 juga sama ya. Misalkan bab 2 ya dibuat ya landasan teori. Nanti landasan teorinya halaman berapa? Misalnya halaman 4 gitu ya. Kemudian dilanjutkan subnya lagi ya. 2.1 ya. Penelitian terdahulu. Halaman 4 gitu ya dan seterusnya ya. Itu caranya membuat daftar isi secara terstruktur ya. Di sini menggunakan otomatis namun tidak pas dia ya. Tidak pas dan tidak rapi ya. Nanti Bapak minta seperti ini ya. Boleh otomatis tapi harus seperti ini ya. Karena Bapak sendiri tidak pernah menggunakan yang otomatis ya. Biasanya menggunakan cara manual. Nah ini ya 3.5-nya juga harus sejajar ya. 3.5-nya ya. Untuk yang menggunakan bahasa asing seperti ini ya, Unified Modeling Language ya. Nanti berikan efek italic. Ya, use case diagram juga ya, gunakan efek italic. Activity diagram juga ya, yang menggunakan bahasa Inggris, gunakan efek italic ya. Ini juga harus sejajar ya. Nah, ini ada sub ya. 35.1 ya. Nah, seperti contoh di sini misalnya ada penelitian terdahulu. Misalkan ada subnya lagi ya. Ada subnya lagi dibuat lagi ya. 2.1.1 gitu misalnya ya. Lalu tambahkan tab lagi. Penelitian dahulu apa misalnya ya. Nah, di sini tambahkan aja ya supaya kamu nggak bingung ya. Bab berapa itu ya? Bab 3 ya. Misalkan bab 3 ya. Bab 3 yaitu metode penelitian ya. Metode penelitian. Jadi metode penelitiannya itu halaman misalnya halaman 23 ya. Lalu Pak langsung loncat ya ke 3.5 ya. 3.5. Di sana 3.5-nya adalah activity diagram. Ya. Ini menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi menggunakan bahasa Inggris jadi harus di italic ya. Nah, di halaman berapa ya? Misalnya halaman 28 gitu misalnya. Kemudian untuk subnya, sub dari 3.5 itu harus sejajar. Itu harus sejajar dengan activity-nya.
tulisan A-nya ya. 3.5.1. Nah, di sana ada subnya activity diagram login ya. Itu menggunakan bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Jadinya dipakai efek italic ya. Nah, itu ya. Misalkan 3.5.2 ya. Ada activity diagram mengelola jabatan proyek ya. Nah, activity-nya kamu pakai italic ya. Halaman berapa itu? Ya, misalnya halaman berapa di sini? 30 gitu ya. Misalnya ya. Misalnya ini melebihi dia ya, melebihi, kamu bisa taruh di bawah ya. Misalkan activity diagram mengelola jabatan karena terlalu panjang, ini pas ya. Bisa kamu mau taruh di bawah karena kelebihan tempat gitu ya. Space-nya kurang gitu ya. Kamu bawa aja ke bawah ya. Nah, seperti ini ya, activity dalam diagram mengelola jabatan proyek. Ya, nanti disesuaikan ya. Nah, itu ya. Ini nanti ini juga ya harus diperbaiki ya. Semuanya ini belum rapi ini 3.6, 36.1 itu ya. Nanti harus dijajar ya. Nah, itu untuk daftar isi ya. Untuk daftar gambar nanti jangan didekatkan ya. Jangan didekatkan seperti ini, daftar gambar di bawahnya gambar 3.1. Kamu berikan satu spasi ya. Oh ya, nanti coba dicek di kampus ya untuk kepala program studi. Oh, yang gede Sukaparwito. Coba Pak cek di dulu. Nanti coba dicek di kampus ya untuk kepala program studi teknik informatika. Itu rasanya sudah diganti rasanya itu. Ya, sudah diganti ya. Nanti siapa itu ya namanya? Bapak enggak terlalu hafal nama-nama. Nah, nama dari kepala prodi yang baru untuk teknik informatika, coba cek ya di kampus. Itu rasanya namanya Komang Kurniawan Widiarta ya. Bapak Komang Kurniawan Widiarta MCS. Coba dicek lagi, di cross check ya ke kampus ya. Gitu ya. Nah, ini orangnya ya. Ini ya. Ini ke Kaprodi yang baru ya untuk teknik informatika yaitu Bapak Komang Kurniawan Widiarta MCS ya. Jadi coba dicek lagi ke kampus ya. Kemarin waktu rapat dosen itu yang disampaikan ya. Di dalam rapatnya ada pergantian. Nah, itu untuk daftar isi, selanjutnya daftar gambar
Ya, bahasa Inggrisnya ini dipakai italic ya. Seperti closing project ya. Closing project gunakan italic, use case diagram gunakan italic ya. Kemudian activity diagram login kamu gunakan juga italic ya. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya lagi satu ya. Ini agak harap dirapikan ya, dirapikan. Jangan sampai ada gambar 3.23 lalu di bawahnya ada dokumen seperti ini. Ini seharusnya dokumennya itu sejajar dengan tulis kata kelas ya. Sejajar dengan huruf C dalam kata kelas ya. Nah, itu ya. Daftar tabel ya, ini ya. Ini jangan ada spasi seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Dirapatkan sedikit ya. Dirapatkan. Lampiran. Oke. Selanjutnya pendahuluan. Nah, pendahuluannya di sini. Nah, ini dimajukan sedikit ya. Nah, itu ya kayak gitu ya. Biar dia sejajar dengan yang berperan ya. Nah, seperti itu ya. Diberikan spasi sedikit ya. Supaya tidak terlalu mepet ya. Kemudian di sini sangat berperan penting. Kemudian ke bawah lagi untuk sistem. Oke, ke bawah lagi. Nah, dikirim tidak terfollow up ya. Tidak ganti aja di ya, di follow up gitu ya. Di spasi follow up. Atau ganti follow up-nya dengan bahasa Indonesia ya. Supaya kata-katanya ilmiah sedikit ya. Dan untuk status dokumen yang sudah dikirim tidak dikerjakan dengan baik gitu misalnya ya. Atau tidak diproses dengan baik itu juga boleh ya. Untuk rumusan masalah, nah ini tidak sejajar ini ya. Disejajarkan ya. Disejajarkan, nah seperti itu ya. Ini juga disejajarkan ya. Dan ini 1, 2, 3-nya nanti sejajar dengan huruf B-nya dalam kata berikut ya. Nah, ini contohnya Bapak blok. Kemudian Bapak majukan sedikit. Nah, ini hanging intent-nya ya. Nah, itu ya. Supaya seperti itu ya. Kemudian untuk 1.4 ya, 1.4 nanti dimajukan ke ya seperti itu ya. Kemudian enter ya. Nah, ini bisa dimajukan ke depan ya. Nah, seperti itu ya. Nanti supaya rapi ya. Nah, ini juga harus jajar ya. Nah, itu ya. Ini juga ya. Nah, ini ditaruh aja di paling sini. Bab 2-nya juga. Nah, ini kasih space sedikit ya. Nah, kasih space. Nah, kayak gitu ya. Ini bab pendahuluan biar dia sejajar ya. Nah, ini juga ya.
Ini juga dikasih space ya. Di 6 poin. Nah, ini dimajukan ya. Memberikan apa namanya ini, lap tab ya. Nah, supaya dia rapi ya. Nah, itu ya untuk bab 3 ya, sama juga ya. Bab 3. Bab 3. Nah, ini juga ya. Nah, kayak rapi seperti itu ya. Bab 4 dan seterusnya ya. Kemudian untuk landasan teori ini nanti dimajukan ya, biar sejajar. Nah, ini juga ya, fitur sistem ya. Satunya dihilangkan saja ya, hilangkan saja. Untuk mengirim ini bisa dilebarkan lagi. Nah, kayak gitu ya. Ini dikasih spasi ya. Ini diberikan spasi. Jangan terlalu mepet ya. Ini juga mau ditarik lagi, silahkan ya. Nah, itu ya. Tengah-tengah ya. Ini buat tengah-tengah, center ya. Kemudian pakai align-nya center juga ya. Align center. Kemudian, nah ini dihapus saja satunya ya. Ini juga dikasih spasi. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3, 4 ya. Nanti dirapikan. Dirapikan penulisannya. Nah, pakai draw tabel juga bisa ya. Nah, caranya klik draw tabelnya. Tarik di sini. Ya. Di sini untuk harus diedit kembali ya. Harus diedit kembali. Nah, kembali nanti caranya ini di-cut aja dulu ya, taruh di bawah. Kemudian dan sekarang mana tabelnya? Pakai layout ya, draw tabel. Nah, gitu ya. Untuk garisnya nanti disetting ya. Terus garisnya pakai no border. Kemudian layout. Kemudian pilih draw tabel ya. Kemudian ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nanti kamu buat draw tabel ada 4 baris ya. Ke dia ke atas ya. Nah, ini solusinya kamu tarik ke bawah, ke atas lagi ya. Nah, ini dirapikan lagi ya. Jadi seperti itu. Ini dihapus. Nah, ini kita buat kolom baru ya. Pakai line. Nah, itu ya. Dan 3 itu ya. 3 titik
ya. Ini 2 titik, 1 titik ya. Lalu namanya, nama kamu ini ya, kan sama-sama. Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah sekarang baru dibuat ya. Baru dibuat 1, 2, 3, 4. 4 baris ya. 1, 2, ya 4 ya. Kemudian bawa ke, nah ini ada garisnya, Pak ulangi ya. Pak ulangi pakai no border supaya tidak kelihatan garisnya ya. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian tarik garis di sini ya. Nah seperti itu ya. Kemudian baru kamu buat ya 1, 2, 3, 4-nya ya. 1, 1 titik ya. Kemudian masukkan kata-katanya. Nah ini di user perusahaan. Nah ini jangan enggak usah di italik ya, cuma bahasa Inggris saja yang di italik. Nah ini pakai lab saja. Sudah kelihatan garis yang kedua ya. Nanti kamu bisa hapus ya. Nah sudah, selanjutnya nomor 2. 2 titik ya. Namanya transaksi proyek dokumen. Nah di sini tidak pas ya. Apa ya penyebabnya nih? Mungkin di paragraf mungkin. Nah di sini ada afternya ya. Nah 1 titik ya. Ini 2 titik ya. Nanti bisa kamu berikan garis pembatas ya. Garis pembatas supaya kelihatan pembatasnya. Nah, ini buat 3. Ini mungkin sama ini. Paragrafnya bermasalah ini ya. Pakai 0 saja, before and after. Di sini pakai nun saja. 3 titik ya.
Nah, di sini selanjutnya perubahan dokumen. Nah, itu ya. Bisa diperpanjang juga ya. Panjang lagi. Kemudian selanjutnya ini first. Nah, itu ya perbaiki ya. Jadi terus rapi sekali ya. Nah, ini udah bisa dinaikkan. Berarti kita harus hapus ya. Ini nah hang. Nah, buat tabel ini intinya harus bagus ya, terstruktur juga. Ini udah hang dan ini. Baik, sambil menunggu ya, menunggu agar kembali program seperti semula. Bapak break dulu ya, Bapak break dulu.